Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah siswa semuanya, kita akan kembali belajar tentang penginderaan jauh ya. Mungkin sebagian dari kamu sudah mengetahui pengertian dari penginderaan jauh. Baiklah akan kita bahas kembali ya. Oke, pengertian dari penginderaan jauh adalah penginderaan jauh itu adalah ilmu yang digunakan untuk mendapatkan informasi dengan cara merekam objek di permukaan bumi tanpa kita kontak langsung dengan objek tersebut. Coba kita lihat di sini, ini ada nampak dari kita dari jauh ya. Ada orang memoto, ini ada deretan tempat rumah-rumah kecil untuk tempat peristirahatan di daerah wisata. Nah, kita tidak kontak langsung dengan objek tersebut, tapi kita bisa mendapatkan informasi secara sekilas. Nah, kenapa? Misalnya informasi yang kita dapatkan ternyata dia rumah-rumah kecil dari kayu tersebut berada di dekat bukit, berada di atas air, kemudian atapnya berwarna coklat, terbuat dari apa? Kemudian ada juga pohon kelapa di dekat perumahan tersebut dan sebagainya. Itu adalah beberapa informasi yang kita dapatkan tanpa kita kontak langsung dengan objek tersebut. Nah, akan tetapi menurut beberapa ahli dalam hal ini, yang pertama adalah Lilsen dan Kiefer, penginderaan jauh itu merupakan ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu objek, daerah, atau fenomena dengan jalan menganalisis data diperoleh melalui alat perekam yang merupakan sensor yang menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai media perantaranya tanpa menyentuh objek tersebut secara langsung. Sedangkan menurut Caldwell tahun 1984, penginderaan jauh adalah suatu pengukuran atau perolehan data objek di permukaan bumi dari satelit atau instrumen lain di atas atau jauh dari objek yang diindera. Yang ketiga, menurut Lindgren tahun 1985, penginderaan jauh adalah berbagai teknik yang dikembangkan untuk perolehan dan analisa informasi tentang bumi. Contoh penginderaan jauh diantaranya adalah misalnya satelit pengamatan bumi, satelit pengamatan cuaca, memonitor janin dengan ultrasonik, dengan gelombang ultrasonik ya, kayak USG seperti itu. Kemudian wahana luar angkasa yang memantau planet pada orbitnya. Nah, komponen penginderaan jauh. Komponen itu pengertiannya adalah kelengkapan yang digunakan dalam penginderaan jauh. Jadi maksudnya alat yang digunakan dalam penginderaan jauh untuk mendapatkan data tadi. Nah, kita contohkan saja pada diri kita. Misalnya ada kita lagi selfie ya. Nah, ini adalah selfie ini adalah objeknya. Permukaan muka ini adalah objeknya. Nah, ini tadi ya. Ini adalah objeknya. Kemudian yang ini lampu flash ini adalah sama dengan sumber tenaga yang dipancarkan, ya. Yang tadi kalau misalnya untuk HP kan otomatis dia menggunakan baterai ya. Nah, di sini nih nampak flashnya. Ini sama dengan sumber tenaganya. Nah, kemudian ini kamera yang kita gunakan itu adalah wahananya. Nah, yang di dalamnya itu tentu ada dia kamera, karena di HP itu kan salah satunya ada aplikasi kamera. Nah, aplikasi kamera tadi itu sama dengan sensor atau alat perekam. Nah, demikian itu adalah berapa komponen penginderaan jauh yang kita bayangkan kita melakukan selfie dengan objek diri kita sendiri. Tentu saja pada penginderaan jauh objeknya adalah permukaan bumi. Dan ini adalah komponen penginderaan jauh. Jadi kita lihat pada gambar. Yang pertama adalah adanya sumber tenaga. Sumber tenaga ini nanti ada sumber tenaga aktif dan pasif. Dan kemudian ada juga atmosfer. Ini adalah perantara ya, atmosfer. Kemudian yang ketiga adalah objek. Objek ini nanti dia terbagi tiga. Ada objek buatan manusia, ada objek alam atau alami. Kemudian ada fenomena. Fenomena ini mungkin kita gambarkan misalnya kejadian banjir atau misalnya kebakaran hutan. Jadi kadang kebakaran hutan itu
apa namanya, kan tidak ada yang secara alami, ada yang dilakukan oleh manusia ya. Kemudian yang berikutnya adalah wahana. Wahana itu dia bermacam-macam. Kalau misalnya tadi kalau kita selfie itu wahananya adalah HP kita ya. Kemudian kalau misalnya pada penginderaan jauh itu wahananya adalah diantaranya misalnya kayak balon udara, eh, kapal terbang, bisa juga helikopter. Kemudian yang tentu saja karena kita berhubungan dengan data citra, otomatis di sini wahana yang digunakan adalah satelit. Oke, berikutnya sensor. Sensor pada HP itu adalah kamera tadi ya. Nah, kemudian sensor ini dia dipasang pada wahana. Nah, jadi wahana yang apakah tadi menggunakan satelit dan sebagainya. Berikutnya ada data, kemudian ya data itu ada data digital ya. Kemudian citra hasilnya, nah kemudian ada aplikasi yang digunakan. Jadi kalau dulu mungkin belasan tahun yang lalu, orang untuk mengolah data pengiriman jauh ini belum mempergunakan aplikasi, tapi sekarang sudah banyak aplikasi atau software yang digunakan. Oke, berikutnya yang terakhir itu adalah pengguna. Pengguna dalam hal ini adalah ya pemakai ya. Ya, misalnya pemakai contohnya kayak pemerintah. Jadi kalau misalnya dia sudah mendapatkan data pengiriman jauh, apakah pemerintah akan menggunakan data tersebut untuk rencana tata ruang atau rencana tata wilayah, atau dalam hal misalnya kalau ternyata misalnya data banjir, jadi nanti misalnya progres rencana pemerintah ke depannya bagaimana cara mengatasi kalau suatu saat terjadi lagi banjir di daerah tersebut, otomatis kita menggunakan data pengiriman jauh ini. Oke, itu sedikit penerangan tentang konsep pengiriman jauh serta komponen pengiriman jauh. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.